Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how is everything? I hope you will be fine. Alhamdulillah, welcome to my channel video Edi Munif channel. Ya, pada tayangan video ini I would like to explain about noun atau kata benda. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang parts of speech. As we know, noun atau kata benda adalah salah satu jenis dari bagian yang ada di dalam sebuah kalimat. Dan ini very important to know about it. Well, dalam penjelasan ini kami akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan noun, apa fungsi dari noun, dan apa saja jenis-jenisnya. Oke guys, supaya lebih jelas bagaimana penjelasannya mengenai materi ini, mari ikuti video ini sampai tuntas. Let's watch the following learning video. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, bell, comment, and subscribe buttons. Pada penjelasan pertama, saya ingin menjelaskan pengertian apa itu yang dimaksud dengan noun. What is noun? A noun is a word which is used to refer to a person, animal, object, substance, state, thing, event, idea, feeling, and place. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada orang, hewan, objek, substansi, keadaan, benda, peristiwa, ide, perasaan, dan tempat. Selanjutnya, apa fungsi dari noun? What is the function of noun? A noun function as a subject or object of verb and can be modified by an adjective. Fungsi dari kata benda adalah sebagai sebuah subjek atau objek dari sebuah kata kerja dan bisa dimodifikasi oleh sebuah kata sifat. Jadi dari fungsi tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada 5 fungsi dari kata benda itu. There are 5 noun functions, yaitu number 1, subject of verb atau subjek dari kata kerja. For example, a tiger is catching its prey. Seekor harimau sedang menangkap mangsanya. Kata a tiger merupakan sebuah subjek yang melakukan tindakan berupa kata catching atau menangkap. Number 2, object of a verb, objek dari kata kerja. For example, Susan waters the flowers twice a day. Susan menyiram bunga-bunga itu 2 kali sehari. Kata the flowers merupakan objek dari hasil suatu tindakan berupa kata waters atau menyiram. Number 3, subject complement, penjelas subjek. For example, Mr. Herman is a postman. Pak Herman adalah seorang tukang pos. Kata postman merupakan kata benda penjelas subjek, yaitu Pak Herman. Number 4, object complement, penjelas objek. For example, I know the boy wears a glasses, Judy. Saya kenal anak laki-laki yang memakai kacamata, yaitu bernama Judy. Kata nama Judy merupakan kata penjelas dari objek berupa kata the boy atau anak laki-laki. Number 5, modified adjective, dimodifikasi oleh kata sifat. For example, Dayu is diligent boy. Dayu adalah anak yang rajin. Kata diligent boy adalah modified by adjective.
karena kata boy disifati oleh kata diligent. Ini juga bisa disebut dengan kata noun phrase. Next is about types of noun. Ada 11 jenis noun atau kata benda. Lalu apa saja? Mari kita perhatikan penjelasannya. Yaitu ada concrete nouns, kata benda berwujud, abstract nouns, kata benda tidak berwujud, common nouns, kata benda umum, proper nouns, kata benda khusus, countable nouns, kata benda yang bisa dihitung, uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung, regular plural nouns, kata benda jamak beraturan, irregular plural nouns, kata benda jamak tak beraturan, collective nouns, kumpulan kata benda, compound nouns, kata benda majemuk, dan yang terakhir ada possessive nouns, kata benda kepemilikan. Oke guys, sekarang saya akan jelaskan masing-masing pengertian dan contoh dari jenis kata benda tersebut. Concrete nouns, kata benda berwujud, and abstract nouns, kata benda tidak berwujud. Concrete nouns adalah kata benda, baik orang, tempat, benda, atau hewan, yang bisa diidentifikasi melalui salah satu dari panca indera, seperti melihat, mendengar, membau, menyentuh, bahkan merasakan. Contohnya, ada kata Ahmad, elephant, teacher, police officer, garden, school, Jakarta, New Year, Indonesia, apple, music, coffee, pen, dan lain sebagainya. Semua contoh-contoh tersebut tentu bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Lalu, apa itu abstract noun? Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diidentifikasi melalui salah satu dari panca indera, tetapi mengacu pada konsep, ide, kualitas, dan perasaan yang tidak berwujud. Contohnya ada kata advantage, beauty, childhood, dishonesty, education, faith, happiness, inflation, justice, opportunity, pleasure, sacrifice, success, weakness, dan lain sebagainya. Jenis noun ini tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita, atau ini adalah kebalikan dari concrete noun. Selanjutnya adalah common nouns atau kata benda umum, and proper nouns, kata benda khusus. Common noun adalah kata benda berupa nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum yang tidak merujuk secara khusus atau secara spesifik dan tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali di awal kalimat. For example, mother, president, cat, boot, city, zoo, song, religion, movie, mountain, subject, etc. Kata-kata tersebut jika tidak di awal kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya tentang proper nouns. Proper noun adalah kata benda berupa nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara khusus atau secara spesifik dan selalu ditulis dengan huruf kapital di mana saja tempatnya dalam kalimat. For example, Mrs. Hamidah, Muhammad Soeharto, Kathy, Surabaya, Ragunan Zoo, Believe You, Islam, Crazy Car, Sumbing Mountain, Mathematics, etc. Kata-kata tersebut harus ditulis dengan huruf kapital di tiap katanya. Next is about countable nouns atau kata benda yang
dapat dihitung. And uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung, diukur atau dikuantitaskan sehingga kata benda tersebut dapat didahului oleh a, an, atau one untuk benda tunggal singular noun dan diakhiri dengan kata s dan es untuk benda jamak atau plural noun. For example, a table, 10 tables, an apple, 3 apples, 1 handful, some students, many trees, etc. Then, what is uncountable noun? Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, diukur atau dikuantitaskan sehingga tidak dapat didahului dengan kata a, an, atau one untuk benda tunggal atau singular noun dan tidak mempunyai bentuk jamak. Seperti ada kata benda berupa gas, cair, kumpulan, partikel, padat, abstrak, bahasa, pelajaran, dan lain sebagainya. Seperti kata air, smoke, 2 cups of coffee, tea, some water, hair, furniture, a kilo of rice, sugar, sand, ice, bread, meat, beauty, happiness, Japanese, Arabic, mathematics, history, etc. Next explanation is about regular plural nouns atau kata benda jamak beraturan and irregular plural nouns, kata benda jamak tak beraturan. What is regular plural noun? Regular plural noun adalah kata benda yang bentuk jamaknya beraturan dengan menambahkan akhiran s atau es. Contohnya seperti kata a table, bentuk pluralnya tables, a fox, bentuk pluralnya foxes, a watch, bentuk pluralnya watches, one laptop, bentuk pluralnya 3 laptops, girl, bentuk pluralnya girls, and etc. Kemudian, what is irregular plural noun? Irregular plural noun adalah kata benda yang bentuk jamaknya tidak beraturan sehingga perubahannya juga tidak menentu. Bisa berubah kata, ada yang tidak berubah kata sama sekali. Seperti kata dude, bentuk pluralnya berubah menjadi did. Woman, bentuk pluralnya berubah menjadi women. Sheep, bentuk pluralnya menjadi sheep, tidak berubah. Ox, bentuk pluralnya menjadi oxen. Mouse, bentuk pluralnya berubah menjadi mice, and etc. Berikutnya adalah tentang collective nouns atau kumpulan kata benda dan compound nouns atau kata benda majemuk. Collective noun adalah kumpulan orang atau benda, tempat, dan hewan yang berupa sebuah koleksi, kumpulan, kerumunan, atau segenggam. Seperti kata hot, crew, class, school, choir, orchestra, team, committee, etc. Selanjutnya adalah compound nouns. Compound noun adalah kata benda yang dibentuk dari 2 kata atau lebih dan memiliki makna baru. Seperti kata football. Kata ini terbentuk dari kata noun dan noun. Lalu ada kata whiteboard. Kata ini juga terbentuk dari kata adjective dan noun. Handful. Kata ini terbentuk dari kata noun dan adjective. Lalu kata dining table terbentuk dari kata verb and noun. Lalu kata sunrise. Kata ini juga terbentuk dari kata noun dan verb dan lain sebagainya. Then the last
Expression is about possessive nouns atau kata benda kepemilikan. Apa itu possessive nouns? Possessive noun adalah sebuah kata benda yang digunakan untuk menyatakan sebuah kepemilikan, baik berupa orang, benda, sebuah negara, dan lain sebagainya. Untuk membuat possessive noun, kita bisa menambahkan apostrof atau koma satu di atas dan akhiran s untuk benda tunggal atau singular noun. Tapi jika benda jamak atau pronoun dan kata yang berakhiran s, maka cukup tambahkan apostrof atau koma satu di atas tanpa akhiran s lagi. Dan untuk yang berupa irregular plural noun, maka ditambahkan apostrof atau koma satu tas dan akhiran s. Seperti contohnya dalam sebuah kalimat, Alia's house is big and we can stay there. Rumahnya Alia besar dan kita bisa tinggal di sana. My father always read today's newspaper. Ayahku selalu membaca koran berita hari ini. I've enjoyed visiting friends' houses. Saya menikmati berkunjung di rumah teman-temanku. The girls' shoes went missing. Sepatu-sepatu gadis-gadis itu hilang. The children's toys are all over the floor. Mainan-mainan anak-anak semuanya ada di lantai. Kata Alia's house dan today's newspaper menunjukkan singular noun, sedangkan kata friends' houses dan the girls' houses menunjukkan plural noun. Dan kata the children's toys merupakan bentuk irregular noun. Oke guys, demikian penjelasan singkat tentang noun atau kata benda. Mudah-mudahan sajian video ini akan menambah wawasan kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Sekali lagi, jangan lupa untuk di like, di subscribe, atau jika perlu disilahkan untuk di share sebanyak mungkin ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauenglish.blogspot.com. Bye.